Saya masih bersama dengan Bang Usman Hamid selaku Direktur Eksekutif Amnesty International. Bang Usman Hamid, kalau melihat apa yang disampaikan oleh salah satu anggota Komisi 1, Effendi Simbolon, ada 2 poin tadi kita melihat bersama-sama adalah soal gerombolan, kemudian soal harmonisasi atau disharmonisasi di dalam tubuh TNI. Apa mungkin pesan yang ingin disampaikan oleh bersangkutan? Mengingat ini disampaikan di forum resmi, di forum publik. Ya, sebenarnya justru di dalam forum-forum resmi lah mestinya kritik-kritik itu disampaikan. Sebab kalau di balik forum resmi justru bisa akan menimbulkan masalah yang serius. Nah, di dalam negara hukum, di dalam negara demokrasi tentu DPR mewakili otoritas sipil yang dipilih oleh rakyat melalui pemilu. Sehingga mekanisme formal dalam rapat-rapat koordinasi antara kelembagaan, misalnya antara Komisi 1 dengan Panglima TNI, adalah mekanisme yang memang konstitusional. Di luar itu justru bisa dipertanyakan motif-motifnya. Tapi kalau di dalam forum yang terbuka, itu adalah bagian dari keterbukaan pemerintah dan DPR di dalam menjalankan fungsi-fungsi utamanya. Misalnya dalam melaksanakan fungsi legislatif untuk mengawasi kinerja TNI. Nah, terkait dengan 2 pernyataan tadi, ada 2. Yang pertama soal gerombolan misalnya. Itu mungkin dimaksudkan dengan sejumlah kasus pelanggaran hak asasi manusia terutama di Papua yang berulang. Dan peristiwa yang terakhir yang diangkat oleh Pak Effendi adalah pembunuhan dan mutilasi terhadap warga-warga sipil oleh sejumlah anggota TNI. Nah, ini mungkin yang dimaksud oleh Effendi untuk mempertanyakannya kepada Panglima. Karena Panglima berkomitmen untuk memastikan para anggotanya patuh kepada hukum. Nah, berulangnya kasus pelanggaran hak asasi manusia di Papua misalnya, itu justru menimbulkan pertanyaan-pertanyaan kritis dari anggota Dewan. Jadi sangat wajar. Tentu kalau seandainya kita mau bicara yang ideal, DPR dan pemerintah segeralah memastikan segala bentuk pelanggaran itu diadili di pengadilan sehingga jelas pertanggungjawabannya, dan pertanggungjawaban itu lebih bersifat individu, perorangan, bukan TNI. Nah, kalau tidak ada pertanggungjawaban individu atau tidak ada pertanggungjawaban perorangan, maka tudingan itu jadi terkesan ke arah institusi. Nah, ini yang saya kira seringkali menimbulkan salah paham. Nah, yang kedua, tentang pernyataan keharmonisan antara misalnya Panglima dan Kepala Staf, mungkin ini dipandang sebagai suatu upaya mencampuri urusan internal TNI. Tentu saja kita punya pengalaman di masa reformasi misalnya, ketika ada tarik ulur antara elit-elit sipil atau antara kekuatan-kekuatan politik partai di dalam mempolitisir jabatan-jabatan strategis di dalam TNI, itu bisa saja dianggap sebagai turut campurnya elit sipil di dalam internal TNI. Dan mungkin itu yang menyinggung. Meskipun sebenarnya saya lebih menyarankan Kepala Staf misalnya mengambil sikap berjiwa besar saja untuk, atau Panglima misalnya bertemu dengan Kepala Staf Angkatan Darat, Kepala Staf Angkatan Laut, Kepala Staf Angkatan Udara, dan dipertunjukkan ke publik bahwa keharmonisan itu ada. Dan dengan demikian masyarakat juga bisa belajar bahwa kalau kita dikritik tidak kemudian menjadi emosi gitu ya. Tentu saja TNI sebagai alat pertahanan negara memiliki tugas yang jauh lebih besar, yaitu menjaga kedaulatan negara, menjaga integritas teritorial negara, dan menjaga keselamatan segenap bangsa Indonesia. Jadi ketika ada negara lain misalnya mengerahkan pasukannya di perbatasan atau mengerahkan pesawat tempur di udara Indonesia, kapal perang di perairan Indonesia, kita boleh marah. Dan disitulah saya kira letak harapan saya kepada Kepala Staf Pak Dudung dan juga Panglima tentu dalam hal ini Pak Andika. Baik, nanti diskusi masih akan kita lanjutkan, tapi kita harus jeda sejenak pemirsa. Usai kumandang azan maghrib, kami akan kembali. Selamat menjalankan ibadah salat maghrib bagi Anda yang berada di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Kita lanjutkan kembali perbincangan. Saya ingin mendengar suara dari Pak Gatot. Pak Gatot, dari mendengar apa yang disampaikan Direktur Eksekutif Amnesty International tadi, sebetulnya ada 2 poin. Kenapa muncul pernyataan itu dari salah satu anggota DPR dari Komisi 1, Bang Effendi Simbolon. Yang pertama adalah soal kasus HAM yang tidak selesai, yang dilakukan oleh oknum TNI. Kalau ini tidak diselesaikan, bisa menghancurkan institusi, nama baik dari institusi. Harusnya orangnya ditentukan saja siapa. Kemudian yang kedua mungkin yang ingin disampaikan, asumsi dari Amnesty International adalah keharmonisan mungkin yang harus ditunjukkan antara dari Kasat dan juga dari Panglima TNI. Bagaimana tanggapan Pak Gatot sebagai seorang Panglima atas respon yang disampaikan oleh Amnesty ini?
Baik, terima kasih. Apa yang disampaikan Bang Usman benar sekali, bahwa kejadian-kejadian harus diproses secara hukum. Tisa, bahwa TNI itu terdiri dari orang-orang yang dipilih, dididik, diorganisasi, dipersenjatai. Sehingga apabila seorang prajurit atau beberapa orang prajurit melakukan pembunuhan dan tidak diproses secara hukum, itu melanggar hak asasi manusia HAM. Tetapi kalau diproses hukum secara konstitusi ya, itu adalah kriminal. Sehingga saya pastikan tidak ada satupun kejadian prajurit pembunuh rakyat tidak diproses. Karena hukum internasional itu akan mengawasi. Kalau tidak diproses, organisasi punya senjata, kalau nggak proses siapa yang memproses? Maka harus proses secara hukum. Kalau toh sekarang ini yang terjadi belum terlihat, karena prosesnya harus teliti. Mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, baru proses pengadilan. Dan itu pasti diminta secara terbuka. Ini yang pertama. Kemudian disarankan oleh Bang Usman benar sekali, bahwa jawaban yang elegan adalah menunjukkan bagaimana Panglima TNI dengan para kepala staf bersama-sama menjawab bahwa disharmoni itu tidak ada itu. Itu saya terima kasih saran yang sangat bagus. Tetapi Tisa, mengapa saya mengatakan ini sangat berbahaya, Tisa? Bahwa sekarang ini secara teori bahwa liberalisme itu banteng-banteng tua yang catat dan sakit-sakitan harus mati. Karena merupakan beban generasi muda. Nah, dengan subsidi ditiadakan karena subsidi merupakan beban, ini menunjukkan bahwa ciri khas negara liberal. Liberalisasi apabila ditinjau dari teori hukum sosial, maka menjadi individu. Dan kalau ditinjau dari segi politik, maka dia demokrasi. Sehingga demokrasi itu pokoknya dalam kelompok orang menyetujui, maka dibuat aturan, rakyat demonstrasi dibiarkan saja. Itu seperti Undang-Undang Cipta Kerja. Kemudian liberalisasi masuk dalam pelajaran atau ekonomi, maka dia kapitalisme. Sehingga negara ada sebagai alat. Dengan kondisi kenaikan BBM dan sebagainya, ini akan menjadikan kemiskinan. Maka akan ada dua kubu, liberalisme sama ekonomi komunis akan tumbuh subur. Inilah yang menyebabkan perpecahan. Nah, inilah yang saya ingatkan sangat berbahaya. Kalau itu dilakukan dalam ruang tertutup dengan bahasa yang santun, itu memang kewajiban dari anggota Komisi 1 DPR. Baik. Karena sebagai pengawas TNI. Oke. Demikian, Tisa. Oke, baik. Nanti saya juga ingin minta suara dari Pak Salim Said. Ada yang berasumsi di luar sana begitu liar sekali bahwa mungkin ini ada kaitannya dengan supremasi sipil dan juga versus militer. Akan kita bedah nanti ya, Prof, dijawab usai jeda berikut. Kami kembali sesaat lagi. Saya ingin ke Pak Salim Said. Pak Salim Said, ada yang mengkait-kaitkan ini berkaitan dengan supremasi sipil versus dengan militer. Bagaimana Pak Said menilai soal anggapan ini? Tadi kan sudah saya katakan, pada dasarnya statementnya Simbolon itu bersumber kepada sikap dia atau sikap kesimpulan dia bahwa sekarang ini kita berada dalam alam supremasi sipil. Kan dia mengatakan tentara itu hanya alat. Jadi yang berkuasa itu atas tentara adalah presiden. Itu kan di Undang-Undang Dasar disebutkan. Dan tindakan presiden atas militer itu harus disetujui DPR. Nah, karena itu Simbolon itu mendasari sikapnya kepada itu bahwa dia punya hak untuk bicara mengenai tentara. Persoalannya adalah timingnya, tadi sudah saya katakan, dan cara menyampaikannya Pak Simbolon itu mengejutkan. Saya pun yang bukan tentara terkejut mendengar ucapan Simbolon itu dan bisa mengerti ucapan-ucapan Pak Gatot itu tadi.
dan juga mengerti kalau ada tentara marah-marah karena tersinggung. Sebenarnya kalau Simbolon menggunakan kata-kata yang lebih baik dengan asumsi bahwa supremasi sipil itu berjalan di Indonesia, tidak perlu terjadi tentara itu marah-marah dan memprotes. Untunglah itu sudah diselesaikan dan saudara Simbolon sudah minta maaf sehingga ceritanya menjadi tidak bertele-tele. Mudah-mudahan para pejabat sipil kita, baik di kantor presiden maupun di DPR, itu lebih berhati-hati dalam berbicara mengenai tentara. Karena tentara ini kan satu kekuatan yang punya sikap sendiri, punya cara pandang diri sendiri, dan lama sekali mereka itu mempunyai kekuatan politik dan kekuatan militer yang sudah ditinggalkan atau baru ditinggalkan setelah reformasi. Jadi tentara memerlukan waktu penyesuaian diri untuk menyadari bahwa keadaan sudah berubah. Sekarang kekuatan sipil yang berkuasa di Indonesia. Sebaliknya kekuatan sipil juga harus berhati-hati karena tentara itu lama punya kekuasaan dan ketika berkuasa macam-macam yang mereka bisa lakukan sehingga orang sipil harus berhati-hati. Nah, berhati-hati itu terutama dalam ucapan itu yang harus diperhatikan. Jangan sampai tentara itu tersinggung. Baik. Bahwa apa yang dikatakan saudara Usman Hamid tadi itu penting, saya kira itu harus diperhatikan juga. Sebab kalau tingkah laku tentara tidak berubah, masih tetap merasa diri berkuasa seperti dulu, maka timbul masalah di dalam soal civilian supremacy. Dan itu juga akan trigger kemarahan orang-orang sipil. Jadi kacau saja negeri kita ini. Jadi saya kira orang semuanya harus tahu diri lah. Tentaranya tahu diri, kekuatan sipilnya tahu diri, saling menghargai dan menghormati satu sama lain ya, kita, Pak Salim ya. Bagaimana? Saling menghargai satu sama lain ya Pak Salim ya. Baik, sekarang saya ingin ke Bang Usman Hamid, mungkin ada catatan-catatan tambahan terkait dengan permasalahan ini, singkat saja Bang Usman. Iya, saya sebenarnya sangat menyayangkan tindakan kepala staf yang demikian, karena itu tidak dapat dibenarkan. Bahkan itu mungkin bisa saja dianggap sebagai contempt of parliament, penghinaan terhadap parlemen gitu ya. Tetapi dalam hal ini kita belajar bagaimana hubungan sipil militer juga menjadi begitu penting, dan karena saking pentingnya maka masalah-masalah yang menjadi akar masalah ini harus kita pecahkan. Misalnya persoalan pelanggaran hak asasi manusia yang berulang itu harus dipecahkan supaya ada pertanggungjawaban yang bersifat individual dan tidak kemudian diarahkan tudingan itu kepada TNI. Minggu ini saja sebuah majalah Tempo misalnya meliput tentang penggunaan kapal perang TNI untuk menyelundupkan burung cendrawasih. Hal-hal semacam ini adalah pekerjaan rumah kita bersama, dan otoritas politik sipil juga punya tanggung jawab untuk memastikan itu semua bisa dibereskan, dan juga kesejahteraan anggota TNI, perlindungan anggota TNI di wilayah-wilayah konflik senjata itu juga harus diperhatikan. Jadi kalau tidak ada proses penegakan hukum, maka kontrol objektif tidak akan tercapai dari otoritas sipil ke dalam TNI gitu. Jadi saya kira kasus ini menjadi pembelajaran, apalagi saya dengar Pak Effendi juga mendapatkan intimidasi, teror gitu, dan itu juga harus ditertibkan. Saya kira tidak boleh lah hanya karena ada kritik-kritik seperti itu kemudian kita menjadi emosi. Apalagi TNI, harus kita belajar dari Panglima Besar Jenderal Sudirman, berbesar hati menempatkan kepentingan bangsa, kepentingan negara di atas segalanya gitu. Hal-hal seperti ini sebenarnya masalah sepele lah buat TNI saya kira. Dan kembalilah ke dalam tugas utamanya, yaitu di sektor pertahanan, untuk menjaga kedaulatan negara, menjaga integritas teritorial negara, menjaga keselamatan segenap bangsa. Hal-hal seperti ini
selesaikan dengan cara yang lebih bermartabat, pertemuan Panglima, Kepala Staf, pertemuan Panglima kembali dengan DPR, pertemuan Kepala Staf dengan DPR, saya kira itu bisa memecahkan masalahnya. Oke, baik, terima kasih Bang Usman Hamid dan terima kasih juga Pak Salim Said dan juga terima kasih Pak Gatot Nurmantio sudah berbincang bersama kami petang hari ini. Selamat sore semuanya.